Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Supriyatno Salam, serta Latsar Angkatan 30, Pusat Bank KDOD. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa tokoh terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini saya terfokus ke jurnal. Nah, di mana saya di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman ada beberapa jurnal yang memang dikelola oleh farmasi sendiri. Nanti saya akan bertanya-tanya kepada chief editornya dari jurnal yang ada di farmasi tersebut. Yuk, halo, ketemu kembali. Ini saya sudah bersama dengan chief editor dari beberapa jurnal yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Assalamualaikum Pak Hadi. Salam, Pak Salam. Gimana Pak Hadi kabarnya? Pak Hadi begini, ya. Kebetulan saya ada tugas terkait dengan pemanfaatan teknologi farmasi. Dalam hal ini saya mengangkat terkait dengan pemanfaatan jurnal. Kan kita tahu bersama ya Pak Hadi ya, di farmasi ini kita punya beberapa jurnal dan juga ada beberapa proceeding. Mungkin Pak Hadi bisa jelaskan terlebih dahulu terkait dengan pemanfaatan jurnal yang sudah selama ini Pak Hadi kelola. Oke, baik, terima kasih Pak Salam. Jadi sedikit informasi bahwa memang Fakultas Farmasi itu sudah punya 3 jurnal ya, 3 jurnal di mana ada satu jurnal bahasa Inggris yaitu Jurnal Tropical Farmasi yang statusnya saat ini sudah Sinta 3. Kemudian ada Jurnal Sains dan Kesehatan yang saat ini berbahasa Indonesia dan statusnya adalah Sinta 4. Dan satu yang anak bungsu itu proceeding ya, proceeding melawan obstetrical care yang merupakan bagian luaran dari kegiatan konferensi di MBC yang kita adakan setahun 2 kali. Nah, JTPC sendiri dan beberapa jurnal ini kita mempergunakan sistem Open Journal System ya, OJS. Di OJS ini adalah satu sistem yang memang digunakan untuk manajemen dan pengelolaan jurnal secara ilmiah. Hampir semua pengelola jurnal ini adalah basic ya, dasar yang memang dimanfaatkan. Nah, di jurnal kita memang yang jadi masalah saat ini adalah banyak sekali jurnal yang masuk, hanya kita punya keterbatasan jumlah editor. Jadi untuk saat ini memang ini yang menjadi permasalahan kami. Ya, walaupun ada teknologi informasi yang kita manfaatkan, tetap dimanapun juga tetap masih ada kelemahan gitu di sisi lain. Karena kan jurnal sendiri harus rutin terbit ya masalahnya. Betul. Kalau tidak rutin terbitnya berapa kali? Kalau untuk DTPC itu setahun 2 kali. 6 bulan ya. Nah, betul. Kemudian yang untuk JSK itu setahun 6 kali. Atau ya? 12 kali karena cukup panjang antriannya ya. Antrian cukup panjang. Kemudian di proceeding itu setahun 2 kali kita terbitkan. Jadi proceeding ini berdasarkan dari hasil-hasil skripsi penelitian mahasiswa yang memang layak untuk dipublish, kita publikasikan di proceeding. Itu sekilas tentang. Oke, untuk sejauh ini Pak Hadi ya, kira-kira apa kendala-kendala terkait dengan pengurusan jurnal? Kan tadi setelah Pak Hadi sampaikan ya, saya pikir sih grade-nya sudah bagus ya sampai Sinta 3. Cuman kan kedepannya mengikut dengan tantangan publikasi, kemudian juga ya agar lebih wah lagi dan bisa meningkatkan. Apakah tidak punya harapan untuk upgrade ke Sinta 2 atau Sinta 1 bahkan mungkin ke Scopus gitu ya? Ya, kalau ditanya pasti Pak Salam, itu visi kita memang. Visi kita itu adalah menjadikan semua jurnal, 2 jurnal tadi itu masuk ke indeks bereputasi, boleh di Web of Science maupun di Scopus. Itu target memang. Termasuk dengan proceeding juga, karena proceeding ini bisa juga punya potensi ke arah sana. Jadi ini yang kita usahakan, dan yang paling mendekati itu adalah statusnya saat ini JTPC. Oke. Pernah mengusulkan masih ditolak terkait dengan jumlah editor luar negeri yang masih terbatas. Oh ya, berarti memang ada kendala terkait dengan jumlah editor luar negeri. Tapi kalau untuk yang usernya, penggunanya sudah banyak sebenarnya yang masuk sekali. Hampir kalau di TPC itu sudah di setiap benua kita ada penulisnya, autornya. Di Afrika tuh lumayan banyak karena negara-negara berkembang. Negara berkembang itu nyasarnya kita, makanya jurnalnya masih gratis sampai saat ini. Nah, ini juga saya apresiasi support kepada Fakultas Farmasi, karena menurut saya jarang fakultas itu mau mensupport suatu jurnal yang bisa dibilang
pasukan garis terdepan kalau sudah buat naik Ya, pangkat. ya, itu lagi ya. Ya, Ya inilah, jadi kita pejuang di sini semua yang menjadi editor itu bisa dibilang ya dibayarnya itu cuman nanti pada waktu naik pangkat aja gitu masalah. Ya, itu masalahnya di sana terkait dengan editor saja. Tapi kalau penulis itu sudah variasi. Nah kalau untuk di SK karena memang bahasa Indonesia itu juga hampir penulis dari Merauke, dari mana, dari Sabang sampai Merauke ada. Oh, ya, ya. Ya, tapi antriannya cukup panjang. Memang beberapa penulis sempat mengeluh karena terlalu panjang sekali, jadi kita terbatas memang editornya. Oh, memang didesain ya satu jurnal untuk go Ya, internasional. untuk Kemudian satunya memang dipertahankan Betul. supaya bisa terkait produk mengakomodir. lokal. Iya, 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 iya. Iya. Ya, seperti itu mungkin Pak Ali. Terima Ya, kasih atas sama-sama. informasinya terkait dengan sharing Ya. jurnal yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Iya. Kembali lagi terima Banyak. kasih Pak Ali. Terima kasih, Mas. Masalah satu rekan dosen dari Universitas Mula Warman Fakultas Farmasi. Saya akan bertanya-tanya terkait dengan penggunaan jurnal yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Mas Ijal, apa kabar? Ya, baik-baik. Pak Faisal. Ya. Nah, Pak Faisal ini dosen gizi. Ya, beliau adalah dosen gizi yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Begini, Mas Ical, terkait dengan pemanfaatan informatika ya, terkait dengan jurnal yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, saya akan memiliki beberapa pertanyaan atau mungkin bertanya-tanya, kita sharing komunikasi terkait dengan jurnal yang ada di tempat kita. Sejauh mana Mas Ical telah mengetahui jurnal yang ada di tempat kita dan kemudian memanfaatkannya, ini seperti itu. Ya. Mas Ical. Ya, mungkin begini Pak Salam, kalau mengenai jurnal yang ada di farmasi, memang ini ya sudah sangat banyak, ada beberapa pilihan kita untuk mensubmit jurnal kita. Ada yang pertama itu ada JSK. Nah, JSK ini memang sangat bagus ya untuk kita dosen, apalagi dia terbitannya setiap 2 bulan sekali. Nah, untuk JTPC ini kan dia dalam bentuk bahasa Inggris ya, dalam bentuk bahasa Inggris, dan dia sudah Sinta 3 dan terbitannya 2 kali setahun ya. Dan ada terakhir satu yang proceeding. Nah, untuk proceeding ini sangat membantu ya bagi dosen, apalagi memang di sini kan kita mewajibkan salah satu syarat mahasiswa untuk sarjana untuk mempublish hasil penelitiannya dalam bentuk seminar MPC. Oh. Nah, jadi memang ketika mahasiswa publish, kita dosen juga sebagai pembimbing, apalagi saya sudah membimbing 2 angkatan, memang sangat terbantu dengan jurnal yang ada di farmasi ini, apalagi yang proceeding tadi. Dia bisa membantu kita dalam terkait angka kredit untuk kenaikan pangkat. Nah, untuk JSK sendiri, mungkin untuk JSK dan JTPS saya belum pernah memanfaatkan kedua jurnal tersebut karena untuk posisi saya sekarang, saya juga termasuk baru ya. Mungkin cuma beda 1 angkatan dengan Pak Salam, beda 1 angkatan CPNS. Saya juga belum terlalu ini ya, untuk naik pangkat itu saya masih butuh, kemarin butuh asisten ahli sebagai penulis pertama, dan untuk jurnal itu saya sudah ada, akhirnya saya belum memanfaatkan. Oh, jadi Ya. sejauh ini memang belum pernah ya, memanfaatkan jurnal yang ada di kita selain bimbingan mahasiswanya Ya, selain bimbingan yang mahasiswa. proceeding. Namun untuk kedepannya, karena memang saya punya target sendiri, Ya. kalau bisa 2 tahun ke depan saya sudah bisa naik ke lektor, ya kemungkinan saya akan memanfaatkan jurnal yang ada di farmasi. Apalagi terlebih JSK ini terbit 2 bulan sekali dan sudah Sinta 4. Ya. Ya. Dan mudah-mudahan itu akan meningkat naik Amin. lagi ya, Ya. amin. Mudah-mudahan. Ya, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Siap. Ya. Ya, demikian tadi diskusi dengan Mas Ical. Mohon maaf saya panggilnya Mas karena beliau terlihat lebih muda. Demikian tadi diskusi dengan Mas Ical terkait dengan pemanfaatan jurnal yang ada di Fakultas Farmasi. Demikian tadi wawancara saya tadi dengan chef editor jurnal yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman,
dan juga dengan salah satu dosen sebagai user, sebagai pemanfaat yang memanfaatkan jurnal tersebut. Ada beberapa isu yang bisa kita angkat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul. Yang pertama terkait dengan upgrade jurnal yang kemudian kita akan tingkatkan, kita akan naikkan dari Sinta ke Scopus. Nah, kita membutuhkan beberapa editor-editor dari berbagai mancanegara, dari luar negeri. Kemudian yang kedua terkait dengan panjangnya antrian dari jurnal tersebut, sehingga kita membutuhkan banyak lagi reviewer untuk menyelesaikan banyaknya daftar antrian tersebut. Nah, dari dua permasalahan tersebut kita bisa mencari solusinya. Terkait yang pertama, tentunya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari luar negeri. Kita meminta sebagai editor, dan kemudian permasalahan kedua, karena panjangnya daftar antrian, kita juga bisa menambah reviewer untuk membantu menseleksi jurnal yang masuk ke kita. Demikian tadi wawancara saya dengan chief editor dan juga salah satu dosen yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman terkait teknologi informatika, dalam hal ini tentang jurnal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.